Bagaimana juga transparansi untuk harus mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Menko PMK, para menteri dan kepala lembaga, anggota tim percepatan penurunan stunting. Pertama saya mengucapkan dulu selamat Lebaran, minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin sehubungan dengan hari raya ini. Dan saya terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada acara siang hari ini dalam rangka kita membahas tentang percepatan penurunan stunting, yang percepatan penurunan stunting ini sudah kita mulai sejak 2018, ditandai dengan penetapan strategi nasional percepatan pencegahan stunting yang dilakukan secara bertahap di kabupaten kota prioritas serta melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Kita bersyukur bahwa prevalensi stunting telah menurun signifikan menurut hasil studi status gizi Indonesia SSGI oleh Kementerian Kesehatan mencatat bahwa angka stunting tahun 2021 sebesar 24,4%. Ini Pak Menteri Kesehatan nih, turun lebih dari 6% dari tahun 2018. Tetapi tantangan kita itu cukup berat karena bagaimana yaitu mencapai target penurunan stunting hingga 14% pada 2024. Kali ini tentu menuntut komitmen yang tinggi serta kolaborasi kerja yang baik dari kita semua pihak. Saat ini kita memiliki acuan yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Dan Perpres ini memberi penguatan terhadap aspek intervensi spesifik dan sensitif melalui pendekatan keluarga, aspek pemantauan dan evaluasi terpadu, aspek pendanaan melalui optimalisasi beragam sumber anggaran, serta aspek kelembagaan melalui pembentukan tim percepatan penurunan stunting dari pusat hingga ke desa atau sampai ke kelurahan. Untuk itu saya ingin menggarisbawahi kembali beberapa arahan dari Bapak Presiden saat memimpin rapat terbatas tentang penurunan stunting pada tanggal 11 Januari 2022 yang lalu. Pertama, prevalensi stunting tahun 2022 harus turun setidaknya 3%. Ini berarti targetnya harus 3% melalui intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran serta didukung data sasaran yang lebih baik dan terintegrasi, pembentukan TPPS dan penguatan implementasinya hingga di tingkat posyandu. Yang kedua, BKKBN sebagai ketua tim pelaksana TPPS perlu didukung seluruh kementerian dan lembaga terkait. Selain itu perlu dipastikan agar RAN pasti digunakan sebagai pedoman untuk percepatan penurunan stunting. Yang ketiga, alokasi anggaran penurunan stunting
pada anggaran 2022 melalui APBN, APBD, dan APB desa perlu dioptimalkan. Kebutuhan anggaran untuk percepatan penurunan stunting perlu dihitung lagi, ini gitu ya, perlu dikalkulasi lagi, dikonsolidasikan agar bisa lebih efektif dan efisien. Nah, yang keempatnya, penanganan stunting agar difokuskan pada daerah-daerah dengan prevalensi stunting tinggi melalui pendanaan yang terkonsolidasi dan terpadu sehingga lebih efektif dan efisien. Selain NTT, Sulbar dan Aceh, ada juga 7 provinsi lainnya, yaitu Kalbar, Kalsel, Sultra, Sulteng, Gorontalo, NTB, dan Papua yang perlu mendapat perhatian. Nah, pada rapat hari ini saya ingin mendengarkan progres terkini apa yang sudah dilakukan kementerian dan lembaga dan menindaklanjuti arahan Presiden pada ratas tersebut tadi, serta sejauh mana tentu pelaksanaan Perpres 72 2021 itu. Untuk pertama saya mohon nanti dari Menko PMK selaku Wakil Ketua Pengarah Bidang Pelaksanaan TPPS untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, dan nanti saya mohon Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana, selanjutnya saya mohon Bu Menteri Keuangan dan juga menteri-menteri yang lain. Barangkali itu sebagai pengantar. Terima kasih, saya silakan Pak Menko PMK.